warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan tentang demokrasi. Di sini saya tidak sendiri. Di sini saya ditemani rekan saya yang bernama Laila dan India, dan saya sendiri Cynthia Abil Monika. Baiklah, pertama akan dijelaskan oleh Laila. Kepada Laila, silakan. Pengertian demokrasi secara teknologis, demokrasi berasal dari Yunani kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad 5 Masehi. Berikut merupakan pendapat-pendapat tentang pengertian demokrasi. A. Menurut International Commission of Justice, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan untuk rakyat di mana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dijalankan oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang dipilih oleh sistem pemilihan. B. Demokrasi parlementer. Periode kedua pemerintahan negara Indonesia adalah tahun 1950 sampai 1959. B. Jenis-jenis demokrasi. Dalam sejarah politik Indonesia, setidaknya kita mengenal 4 macam demokrasi, yaitu demokrasi pemerintahan, masa evolusi, kemerdekaan, demokrasi parlementer atau representatif, demokrasi terpimpin atau with demokrasi, dan demokrasi Pancasila. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya itu akan dibahas oleh saya sendiri. Landasan-landasan demokrasi. A. Pembukaan Undang-Undang 1945. Alinea pertama yang berbunyi kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Alinea kedua yang berbunyi mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan. Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat dan makmur. Ketiga, alinea ketiga yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan dan berkebangsaan yang bebas. 4. Alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa. Batang-batang buku Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Pasal 1 ayat 2 yaitu tentang kedaulatan adalah di tangan rakyat. Pasal 2 yaitu tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 6 yaitu tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Pasal 24 dan pasal 25 yaitu tentang peradilan yang merdeka. Pasal 27 ayat 1 tentang kesamaan kedudukan di dalam hukum. Pasal 28 yaitu tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Lain-lain, ketetapan MPR RI nomor MPS 1998 tentang hak asasi, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Demokrasi negara Indonesia sudah mengalami kemajuan yang pesat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan dibebaskan menyelenggarakan kebebasan pers, kebebasan masyarakat dalam berkeyakinan, berbicara, berkumpul, mengeluarkan pendapat, mengkritik, bahkan mengawasi jalannya pemerintahan. Tapi bukan berarti demokrasi di Indonesia saat ini sudah berjalan sempurna. Masih banyak persoalan yang muncul terhadap pemerintah yang belum sepenuhnya bisa menjamin kebebasan warga negaranya. Belum sepenuhnya bisa menjamin kebebasan warga negaranya, seperti meningkatnya angka pengangguran, bertambahnya kemacetan di jalan, semakin parahnya banjir, dan masalah korupsi. Dalam kehidupan berpolitik di setiap negara yang kerap selalu menikmati kebebasan berpolitik, namun tidak semua kebebasan berpolitik berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Karena pada hakikatnya semua sistem politik mempunyai kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Demokrasi adalah sebuah proses yang terus-menerus merupakan gagasan dinamis yang terkait erat dengan perubahan. Jika suatu negara mampu menerapkan kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan dengan sempurna, maka negara tersebut adalah negara yang sukses menjalankan sistem demokrasi. Sebaliknya, jika suatu negara itu gagal menggunakan sistem pemerintahan demokrasi, maka negara itu tidak layak disebut sebagai negara demokrasi. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang menganut sistem pemerintahan dan demokrasi, kita sudah sepatutnya untuk terus menjaga, memperbaiki, dan melengkapi kualitas-kualitas demokrasi yang sudah ada demi tercapainya suatu kesejahteraan. Tujuan dari cita-cita demokrasi yang sesungguhnya akan mengangkat Indonesia ke dalam suatu perubahan.
budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu di lingkungan keluarga. 1. Kesediaan untuk menerima kehadiran sanak saudara. 2. Senantiasa musyawarah untuk pembagian kerja. 3. Terbuka terhadap suatu masalah yang dihadapi bersama dan lain-lain. Yang kedua di lingkungan masyarakat, yaitu bersedia mengakui kesalahan yang telah dibuatnya, bersedia hidup bersama dengan warga masyarakat tanpa diskriminasi, menghormati pendapat orang lain yang berbeda dengannya, menyelesaikan masalah dengan mengutamakan kompromi. Yang ketiga yaitu di lingkungan sekolah, bersedia bergaul dengan teman sekolah tanpa membeda-bedakan, menghargai pendapat teman meskipun pendapat itu berbeda dengan kita, mengutamakan musyawarah, membuat kesepakatan untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat di lingkungan kehidupan bernegara, menghargai perbedaan yang ada pada rakyat, mengutamakan musyawarah untuk kesepakatan bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah kenegaraan. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi demokrasi. Yang pertama yaitu demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan suatu negara, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, jenis-jenis demokrasi antara lain demokrasi liberal, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Yang ketiga, landasan-landasan demokrasi yaitu terdapat pada batang buku Undang-Undang 1945, pembukaan Undang-Undang 1945, penetapan MPR RI tentang hak asasi manusia dan tentang HAM. Yang keempat, demokrasi di Indonesia sudah mengalami kemajuan yang pesat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan dibebaskan menyelenggarakan kebebasan pers. Yang kelima, penerapan budaya demokrasi dapat dilakukan di lingkungan keluarga, misalnya terbuka terhadap suatu masalah yang dihadapi bersama di lingkungan masyarakat dengan bersedia mengakui. Itulah penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian materi dari kelompok kami yang berjudul tentang demokrasi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.